Ducati kini berada di persimpangan jalan. Tanda-tanda badai mulai tampak jelas saat dua jagoan mereka, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, mengalami kesulitan yang kian sulit ditutupi. Dominasi Ducati di musim MotoGP 2025 yang sempat solid melalui duet Marquez dan Bagnaia mulai goyah dalam 3 seri terakhir, GP Spanyol, GP Prancis, dan GP Inggris. Dalam ketiga balapan utama itu, keduanya gagal menjejakkan kaki di podium tertinggi, sebuah sinyal yang tak bisa diabaikan. Ducati masih bisa sedikit bernapas lega berkat performa Marquez, yang setidaknya berhasil mengamankan posisi kedua di GP Prancis dan posisi ketiga di GP Inggris. Namun, bayang-bayang masalah semakin kentara ketika rekor sempurna Baby Alien di sesi sprint terpecahkan di Silverstone. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi Bagnaia. 2 kali berturut-turut gagal meraih poin di balapan utama menjadi alarm keras di garasi Ducati. Pengamat senior MotoGP asal Italia, Carlo Pernat, menyebut Ducati kini tengah berada di ambang krisis. Dalam wawancaranya bersama GP Shadow, mantan manajer Valentino Rossi itu mengatakan bahwa motor GP25 bukan hanya sulit dikendalikan, melainkan sebuah tantangan baru yang belum bisa ditaklukkan. Bagnaia pun mengakui kehilangan feeling di bagian depan motor, front end, yang membuatnya rentan kecelakaan. Kini, Marquez mulai merasakan hal serupa. Bahkan, ia sempat terjatuh saat memimpin balapan di GP Spanyol, sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi. Harus dikatakan dan dicatat, krisis kecil telah dimulai untuk Ducati, tegas Pernat, dikutip dari Motosan. Motor 2025 ini belum berada di jalur yang tepat. Marquez, Bagnaia, bahkan Fabio Di Giannantonio mengalami kesulitan yang sama. Menurut Pernat, Ducati memang dikenal membutuhkan waktu untuk menemukan titik optimal dari motor barunya. Namun, musim ini terasa lebih kompleks. GP25 tidak lahir dalam kondisi terbaik. Bahkan Marquez, yang masih memimpin klasemen sementara, tampak belum sepenuhnya jujur dalam menyampaikan masalah motor yang ia hadapi. Dia sering jatuh, sering mengeluh, dan terlihat belum bisa menampilkan performa maksimal. Jelas, ada sesuatu yang ia sembunyikan, lanjut Pernat. Kini, Ducati menghadapi pilihan sulit. Terus bertaruh pada pengembangan GP25 atau segera melakukan evaluasi besar-besaran sebelum semuanya terlambat. Bagi Francesco Bagnaia, akhir pekan di Silverstone bukanlah sesuatu yang membanggakan. Meski sempat memulai balapan dengan percaya diri, semuanya berubah saat bendera merah dikibarkan usai 2 lap pertama. Restart dilakukan, dan Bagnaia kembali agresif di awal. Namun, masalah muncul satu demi satu, hingga akhirnya ia terjatuh dan harus menyudahi balapan tanpa satu pun poin dari GP Inggris. Dalam pernyataan yang dikutip dari jurnalis MotoGP, Manuel Pecino, Bagnaia mengungkapkan, "Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Di awal balapan aku merasa oke banget, aku yakin akan bertarung hingga garis finish. Tapi setelah restart, semua terasa salah. Ban belakang selip, grip hilang, dan aku tersalip satu persatu. Aku keluar jalur di tikungan 9, dan 2 lap kemudian jatuh di tikungan 7. Bagnaia menyadari bahwa ini bukan sekadar soal sial. Sejak awal musim, tim belum menemukan solusi untuk masalah GP25. Tanpa problem yang menimpa Fabio Di Giannantonio hari itu, Ducati bahkan tak akan mendekati podium. Meski begitu, Bagnaia memuji performa rekan satu timnya. "Bezzecchi luar biasa. Kalau bukan karena aku, dia pasti naik podium di sprint race. Hari ini dia benar-benar yang tercepat. Harus diakui, dia pantas berdiri di atas podium." GP25 terus menunjukkan inkonsistensi sepanjang akhir pekan. Menurut Bagnaia, motor generasi sebelumnya, GP24, jauh lebih stabil. Bahkan Alex Marquez dan Franco Morbidelli terlihat lebih cepat dari Marquez di beberapa sesi. "Mark hebat karena dia bisa menutupi semua masalah kami. Aku tahu potensiku. Kalau 100% dari diriku hanya bisa membawaku ke posisi 3, berarti aku sudah kasih segalanya. Tapi ya, setiap orang punya batas," tutup Bagnaia. Sementara itu, Marc Marquez, sang baby alien,
kembali menunjukkan mental juara. Di GP Inggris 2025, ia tampil penuh semangat dan nyaris sempurna, meski tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya sendiri. Start dari posisi keempat, Marquez langsung melesat ke posisi terdepan. Tapi balapan harus dihentikan akibat kecelakaan dan restart pun dilakukan. Sayangnya, kesalahan kecil membuatnya merosot ke belakang. Namun, inilah keunggulan Marquez. Dengan ketenangan dan ketajaman, ia kembali menyalip satu demi satu pembalap. Klimaks terjadi di lap-lap akhir. Duel epik dengan Franco Morbidelli membuat penonton terpukau. Di tikungan terakhir, Marquez menyalip dengan presisi, merebut podium ketiga dengan penuh gaya. Aksi ini menuai pujian dari Dani Pedrosa, ex-rekan setimnya di Honda. "Kau membuat kami terpukau, terutama saat menyalip Morbidelli. Kau keluar lintasan tapi tetap bertahan dan naik podium." Meski begitu, Marquez tetap kritis terhadap dirinya sendiri. "Saya tidak senang karena saya melakukan kesalahan. Saya sempat unggul satu lap, tapi kembali membuat kesalahan di titik yang sama. Itu harus saya kendalikan," ujarnya. Namun yang pasti, podium ini bukan sekadar soal peringkat. Ini tentang karakter, tentang daya juang dan semangat pantang menyerah. Marquez belum habis. Ia hanya butuh motor yang bisa mengimbanginya. MotoGP Inggris 2025 menjadi panggung drama sejak lampu start menyala. Marco Bezzecchi keluar sebagai pemenang, namun bukan tanpa perjuangan. Fabio Quartararo memimpin di awal, disusul Alex dan Marc Marquez. Namun drama datang cepat. Alex Marquez terjatuh di tikungan pertama, dan Marc sempat memimpin hingga akhirnya ia pun tergelincir. Balapan dihentikan oleh bendera merah. Restart dilakukan dengan jarak yang lebih pendek, 19 lap. Kali ini, Quartararo kembali memimpin, tapi hanya sebentar. Jack Miller dan Johan Zarco tampil menggila, menyalip satu persatu termasuk Marquez dan Bagnaia. Lap demi lap, kekacauan terjadi. Bagnaia terjatuh di tikungan ke-7, Ducati kehilangan andalan mereka. Motor GP K2 5 Kian sulit dikendalikan, dan peta persaingan berubah total. Kini Yamaha, Honda, dan Aprilia mulai bersinar di barisan depan. Bezzecchi tampil cemerlang, menjauh dari kekacauan sejak awal. Ia mempertahankan ritme dan menuntaskan balapan dengan penuh gaya, membuktikan bahwa kerja keras dan konsistensi akan selalu berbicara lebih keras daripada nama besar.